بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Khalafiddin a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama masalul hayatid dunya, sesungguhnya pamisalan kehidupan dunia, kama in anzalnahu minas samai, seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, kemudian tumbuhan-tumbuhan bumi menjadi tumbuh dengan sebab air itu. Mimma ya'kulun nasu wal an'am, yang bisa dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zuhurfaha wa zayyanat, sampai ketika bumi menjadi indah, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, dan penduduk bumi mengira bahwa mereka mampu untuk mempertahankannya dan kekal di atasnya. Ataha amruna lailan aw nahara, tiba-tiba datanglah perkara yang kami tetapkan, malam atau siang. Faja'alnaha hasida ka'allam taghna bil amsi, maka kami jadikan bumi itu hasida, kering, seolah-olah kemarin tidak dibutuhkan. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu kami rinci ayat-ayat kami kepada kaum
yang mau berpikir. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa hadzal mathalu min ahsanil amthilati wa huwa mutabiqun li halati dunya, fa inna ladzataha wa syahawatiha fa inna ladzatiha wa syahawatiha wa jahaha wa nahwa dzalika yazhu li sahibihi inzaha waqtan qasira, fa idza istakmala wa tamma idmahala wa zala an sahibihi aw zala sahibuhu anhu fa asbaha sifral yadaini minha mumtadi al qalbi min hammiha wa husniha wa hasratiha. Fadhalika kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi ay nabata fiha min kulli sinfin wa zawjin bahij mimma ya'kulun nasu kal khububi was thimar wa mimma ta'kulul an'am ka anwa'il usbi wal qala'il mukhtalif al asnaf. Ini merupakan pemisalan yang paling bagus dan sesuai dengan keadaan dunia. Sungguh kelezatan dunia, kesenangan dunia, dan kedudukan dunia atau semisalnya membikin penghuni dunia merasa senang dan bangga dalam waktu yang singkat. Maka ketika keindahan dunia itu sudah sempurna, maka dunia itu mulai menghilang dari pemiliknya, dari penghuninya, atau penghuni dunia menghilang darinya dengan mati. Dan penghuni dunia menjadi kosong kedua tangannya, padahal hatinya penuh dengan keinginan. Taib. Maka ketika kedua tangannya kosong, hatinya penuh dengan kesedihan dan kerugian. Yang demikian itu seperti air yang kami turunkan dari langit, yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan bumi tumbuh dan berkembang, yakni tumbuh di bumi setiap jenis tumbuhan yang berpasang-pasang dan banyak, yang bisa dimakan oleh manusia berupa biji-bijian dan buah-buahan, dan yang bisa dimakan oleh binatang ternak seperti berbagai macam rumput dan ilalang yang berbagai macam jenisnya. Hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha wa zayyanat
ay tazahrafat fi mandariha waqtasat fi zinatiha fasarat bahjatan lin-nadirina wa nuzhatan lil mutafarrijina wa ayatan lil mutabassirina fasurta tara laha mandaran ajiba ma bain akhdar wa asfar wa abyad wa ghairih wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ay hasala ma'ahum tam'un bi anna dhalika sayastamir wa yadum li wuqufi iradatihim indahu wa intihai matalibihim fihi. Sampai ketika bumi menampilkan panoramanya yang indah, yakni pemandangannya menjadi indah dan semakin bagus hiasan dunia, dan dunia menjadi indah dipandang dan menjadi tempat rekreasi bagi orang yang ingin melepaskan kepenatan dan sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau melihatnya. Dan engkau melihat pemandangan bumi itu sangat mengagumkan. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih dan yang lain. Dan penduduk dunia mengira mereka mampu untuk mempertahankan dunia itu. Artinya mereka sangat berharap dunia terus berjalan dan kekal, karena memang keinginan mereka hanya untuk dunia dan cita-cita mereka hanya berhenti sampai di dunia. Fabainama hum fi tilkal halah ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil amsi ay ka'annaha ma kanat fahadi halatu dunya sawa'un bisawain. Ketika keadaannya seperti itu, datanglah perkara yang kami tentukan, malam atau siang, dan kami jadikan bumi itu menjadi kering dan gersang, seolah-olah kemarin belum ada apa-apanya. Yakni seolah-olah sebelum ini dunia belum ada apa-apanya. Fakadzalika nufassilul ayati ay nubayyinuha wa nuwaddihuha bitakribil ma'ani ila al-adhani wa darbil amsali liqaumin yatafakkarun ay ya'maluna afkarahum fima yanfa'uhum wa ammal ghafilul mu'ridu fahadha lan tanfa'uhu al-ayatu wa la yuzilu anhu syak al-bayan. Naam, demikianlah kami jelaskan secara rinci ayat-ayat kami jelaskan, kami paparkan dengan makna yang mudah dipahami oleh segala bentuk pikiran, dengan membuat contoh-contoh dan permisalan bagi kaum yang mau memikirkannya, yakni menggunakan pikirannya yang bermanfaat untuk mereka. Adapun orang yang lalai dan berpaling, maka ayat-ayat ini tidak bermanfaat untuk mereka. Keraguan tidak bisa, penjelasan tidak bisa menghilangkan keraguan yang ada padanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, di dalam ayat yang ke-24 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita sebuah permisalan tentang dunia ini tidak kekal, tapi sementara.
Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari langit yang menyebabkan tanah yang ada di permukaan bumi menjadi subur. Kemudian tumbuh berbagai macam tanaman, bunga-bunga dan pepohonan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternak. Sampai pada tingkat dunia itu menjadi hijau, indah dan menakjubkan pemandangannya. Di sana ada lautan, di sana ada gunung, di sana ada danau, di sana ada padang rumput yang hijau. Di sana penuh dengan taman bunga. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna oranye dan yang lain-lain. Manusia pun kemudian mengira mereka bisa kekal di dunia. Mereka kemudian menghabiskan waktunya untuk mendapatkan dunia, dan cita-cita tertinggi mereka hanyalah dunia. Bagaimana bisa mempertahankan keindahan dunia itu? Namun ketika dunia sudah sempurna dan indah serta mengagumkan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azabnya. Allah hancurkan seluruh keindahan dunia itu dengan bencana yang maha dahsyat. Maka semua tanaman, semua pohon-pohon, semua bunga, semua keindahan alamnya menjadi hilang, rata dengan tanah. Barakallahu. Itu pemisalan bahwasanya dunia itu hanya sementara. Nanti akan hancur semuanya ketika terjadi hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan saat itu penduduk dunia yang cita-citanya hanya sampai dunia, mereka akan menjadi orang-orang yang rugi dan sengsara. Ternyata setelah dunia itu ada alam yang abadi, alam akhirat, dalam keadaan mereka tidak punya bekal amal solih. Barakallahu. Ayat ini mengandung beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, min i'jazil Quran, min i'jazil Quran kasratul amthilati fihi, kasratul amthilati fihi allati tuwafiqu al-waqi'ah. Min i'jazil Qur'ani kasratul amthilati fihi allati tuwafiqu al-waqi'ah. Termasuk mukjizat Al-Quran, banyaknya permisalan-permisalan di dalamnya yang sesuai dengan kenyataan. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kalian perlu mengetahui bahwa isi dan kandungan Al-Quran itu ada beberapa perkara. Yang pertama ialah
masalah akidah dan tauhid. Ini intinya. Yang kedua ialah masalah al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syariat. Yang ketiga ialah al-qasas, yakni berisi kisah-kisah teladan. Yang keempat ialah al-amtsilah al-muwafiqah lil waqi', pamisalan-pamisalan yang sesuai dengan kenyataan. Ini 4 perkara penting yang menjadi kandungan Al-Qur'anul Karim. Jadi ayat mulai awal sampai akhir itu isinya berputar-putar pada 4 perkara ini. Yang pertama, masalah akidah dan tauhid. Yang kedua, masalah apa ini? Hukum-hukum syariat. Yang ketiga, masalah apa ini? Kisah-kisah teladan. Yang keempat ialah al-amtsilah al-muwafiqah lil waqi', permisalan-permisalan yang sesuai dengan apa ini? Kenyataan. Nah, di antara ayat yang terkait dengan itu, yakni permisalan-permisalan yang sesuai dengan kenyataan, ialah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dunia yang fana ini seperti apa ini? Air hujan yang kemudian menumbuhkan tanaman, kemudian tumbuh berkembang, hijau, sempurna, habis itu kemudian apa ini? Datang azab dari Allah, kemudian semuanya rusak seolah-olah sebelumnya belum pernah ada tanaman itu. Nah, untuk mengingatkan kepada manusia bahwasanya bumi yang mereka huni ini hanya sementara dan akan apa ini? Rusak. Barakallahu fikum. Ini termasuk kemukjizatan Al-Quran. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Faidah yang kedua. Adamu, pakai ain, adamu al-iltirari, pakai rin, ya, al-iltirari bizukhrafid dunya. Adamu al-iltirari bizukhrafid ad-dunya. Itu tidak terpengaruh dan tidak tertipu dengan apa ini? Keindahan dunia. Nah, ini ikhwanabutina ausakumullah, ujian untuk kita semua. Nah, kita kalau hidup di tempat yang tidak indah, nah, mungkin seperti Sidayu ini ya, nah, jauh dari lautan, nah, jauh dari danau, jauh dari gunung, jauh dari bukit, nah, pohonnya sedikit, bunga-bunganya sedikit, nah, cuacanya panas, banyak nyamuknya, nah, ya, airnya tidak sesegar air pegunungan, nah, gurih, ya, nah, mungkin bagi mereka yang tinggal di sini mentalnya insya Allah lebih kuat dalam menghadapi kesulitan hidup. Nah, sudah biasa tidak enak.
Sehingga kalau bikin rumah di sini, ya yang penting bikin biasa gitu aja. Nah. Lain kalau orang itu tinggal di tempat yang indah panoramanya, dekat dengan danau, dekat dengan lautan dan pantai, dekat dengan pegunungan dan perbukitan, pohonnya banyak, bunga-bunganya banyak. Nah, itu pasti perasaannya terasa di dalam surga. Nah, barakallahu. Apa yang ada di pikirannya? Dia ingin tetap seperti itu selama-lamanya. Nah, dan tidak mau pergi meninggalkannya. Jadi biasanya mentalnya, mohon maaf, enggak semuanya ya. Biasanya, biasanya mentalnya mental tempe, kurang tahan banting. Begitu dia pindah ke Sidayu, nah langsung keluhan demi keluhan keluar. Panas, airnya asin, ya. Nah, nggak ada pemandangan yang indah. Nah, begitu. Ya, nah, ini jujur saja. Orang yang hidup di tempat yang gersang, yang panas, itu mereka tidak mau berlama-lama hidup di tempat itu. Ingin segera pindah ke tempat yang indah. Ya benar. Nah, dia mengatakan sabar, ini sementara di dunia. Nanti di surga akan ada tempat yang sangat indah. Nah, tapi bagi mereka yang tinggal di sebuah tempat yang indah panoramanya, maka di pikirannya ialah aku ingin tetap tinggal di sini selama-lamanya dan tidak ingin pindah. Nah, lupa dengan surga yang jauh lebih indah. Itulah dalam ayat ini diingatkan, jangan tertipu dengan keindahan dunia. Karena itu semuanya cuma sementara. Nah, barakallahu. Akan ada kehidupan akhirat yang lebih kekal. Nah, ngerti maksud saya ya? Nah, baik, barakallahu. Sehingga kalian tidak boleh terpengaruh dan tertipu dengan kehidupan dunia. Kalau ada yang bertanya, apa maksudnya tertipu dengan kehidupan dunia itu? Fa in qila mal mu'ad bil irtira' fid dunya. Kalau ada yang bertanya, apa yang dimaksud tertipu dengan dunia? Mungkin kalian tanya, ya, apa sih yang dimaksud tertipu dengan dunia itu? Jawabannya, orang itu dianggap tertipu dengan keindahan dunia jika memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Annal insan qad iltara bi zukhrafid dunya bi alamatin atiyatin. Nah, itu ya. Seorang itu dianggap tertipu dengan keindahan dunia dengan tanda-tanda sebagai berikut. Nah, al-ula, tanda yang pertama, iradatul baqa'i fid dunya. Dia ingin kekal di dunia. Tandanya, kalau ada orang menginginkan kekal hidup di dunia, maka ini tanda dia tertipu dengan apa ini? Dunia. Aku pengen di tempat ini selama-lamanya. Nah, itu ungkapan dia ingin tetap tinggal di tempat itu. Kenapa? Indah. Ya.
adem, sepoi-sepoi, gak panas, segar, ya, pemandangannya indah. Aku ingin selamanya di sini. Barakallahu itu menunjukkan dia tertipu dengan keindahan apa ini? Dunia, ingin kekal di dunia. Walaupun dia tidak mengakuinya. Baik. Asalnya tanda yang kedua. Al-i'jabu. Al-i'jabu bidunya. Al-i'jabu bidunya. Wa nisyanul akhirah. Al-i'jabu bidunya wa nisyanul akhirah. Sangat mengagumi dunia sampai lupa dengan akhirat. Al-i'jabu bidunya wa nisyanul akhirah. Sangat kagum dengan dunia, ya. Tempatnya indah, macam-macam, ya, dikagumi selangit sampai lupa dengan apa ini? Akhirat yang lebih indah daripada itu. Maka ini tanda dia tertipu dengan dunia. Asalisah, tanda yang ketiga. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia cinta dunia dan takut mati. Nah, jadi kalau dia berada di tempat yang indah, dia itu menginginkan bisa hidup lama di situ dan takut mati. Kenapa mati di kuburan? Ya, dah dimakan apa ini? Tanah. Nah, sehingga dia dibayang-bayangi rasa takut apa ini? Mati. Lain kalau orang itu di dunia, di tempat yang tidak indah, hidupnya berat, ya rasanya pengen cepat mati saja, begitu. Nah, ya kan? Nah, begitu. Tapi kalau dia terbiasa hidup enak di tempat yang indah, yang nyaman, makmur, maka akan ada tanda dia tertipu dengan dunia. Dia cinta dunia dan takut mati. Arabiah yang keempat. Hubbul mali hubban jamma. Hubbul mali hubban jamma. Hubbu al mali hubban jamman. Pakai alif yang ditanwin semua. Hubban alif tanwin, jamman juga alif tanwin, ya. Nah, nggak pakai nun, ya. Nah. Tanda yang keempat orang itu tertipu dengan keindahan dunia ialah kecintaannya terhadap harta sangat besar. Nah, saking besarnya waktunya habis untuk cari apa? Harta. Nah, kata mereka waktu adalah uang. The time is money katanya. The time is money. Nah, ya, katanya waktu ialah uang. Jadi bagi mereka semakin banyak waktu cari uang, akan semakin banyak pula uang yang didapat. Barakallahu. Nah, orang yang sudah punya prinsip seperti itu
berarti dia telah tertipu dengan apa? Dunia. Hubbul mali hubban jamma. Cinta harta dengan kecintaan yang sangat besar. Sampai lembur cari uang ya. Nah. Begitu. Rela meninggalkan majelis-majelis ilmu demi uang. Rela meninggalkan sholat berjamaah demi uang. Seolah-olah uang ialah aku ialah uang. Ya, naam. Uang menyatu pada diriku. Tiada uang mampus aku. Nah, ya kan? Itu bahasanya sama dengan orang yang bilang mafil fulus alamat mampus. Nah, ya, nggak punya uang, ya, pertanda mampus. Begitu. Walaupun ternyata dia tidak berhasil kaya, sama dia dianggap tertipu dengan dunia. Jadi kecintaannya terhadap harta sangat besar, sampai waktunya habis untuk cari apa ini? Harta, lupa taklimnya, lupa ibadahnya, lupa muamalahnya dengan keluarga dan juga yang lainnya. Oh ternyata tetap miskin. Nah, apakah dibilang tertipu dengan dunia? Iya. Nah, kamu ditipu sama dunia. Diiming-iming, dikejar, dunia semakin lari. Nah, dunia sini begitu ya. Dunianya terus lari. Barakofikum. Padahal, ikhwana fillah auzakumullah, dunia itu akan mendekat kepada orang yang tidak tertipu dengan dunia. Ingat ya, datang menawarkan diri kepada mereka-mereka yang tidak tertipu dengan apa ini? Dunia. Tapi dunia itu akan lari dari mereka yang tertipu dengannya. Kejar terus dunia begitu. Dunianya tambah lari. Dia mati sebelum mendapatkan apa ini? Dunianya. Itu cirinya orang yang tertipu apa ini? Dengan dunia. Jadi jangan kira kalau ada orang yang kaya kemudian dibilang kamu tertipu dengan dunia. Buktinya kamu kaya. Salah. Temennya dia miskin, ini orang contoh tidak tertipu dengan dunia, buktinya dia miskin, belum tentu. Nah, bisa jadi yang kaya itu bersyukur dia kaya karena dia apa ini? Tidak tertipu dengan dunia. Nah, dia mensyukuri hartanya sehingga Allah tambah nikmatnya. Sementara ini yang miskin, dia siang malam kerja ke sana sampai menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan harta, tapi harta tidak pernah dalam genggaman tangannya. Tambah lama tambah miskin, yaitu orang tertipu dengan apa ini? Dunia. Tapi kalau yang kaya, yang kemudian buta mata hatinya sampai menjadi abdud dinar, abdud dirham, abdul rupiah. Nah, menjadi budak-budak dunia, nah itu adalah orang yang tertipu dengan dunia. Jadi kembali kepada apa ini? Prinsipnya ya. Bukan berarti kalau ada ikhwah kita yang dagang, jualan ya, wow, tertipu dengan dunia kamu ya. No, jangan ya. Nah kalau enggak kayak gitu mau makan minta sama kamu apa? Enggak ya. Jadi tergantung prinsipnya, tergantung cara bagi waktunya. Kalau Ustaz saya izin enggak ikut taklim ya, sama sekali Ustaz ya. Nah, lu kenapa? Ya saya harus
Jualan Ustaz mulai jam 6 sampai jam 6 besoknya. Nah, wah ini baru dikatakan kamu tertipu dengan dunia. Gitu. Tapi kalau hanya sebagian waktu untuk mencari nafkah, sisanya untuk belajar, untuk beribadah, nah, tidak dianggap tertipu dengan dunia. Baik, itu ciri-cirinya. Nah, al-faidah itu as-sadisah, faidah yang ketiga. Fana'ud dunya wa baqa'ul akhirah. Dunia itu fana dan akhirat itu kekal. Fana itu artinya apa ini? Tidak abadi, suatu ketika akan hancur dan rusak. Al-faidatu ar-rabi'ah, faidah yang keempat. Nah, bahasanya apa ini keempat? Kun min abna'il akhirah wala takun min abna'id dunya. Kun min abna'i al-akhirah wala takun min abna'id dunya. Jadilah engkau anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Maksudnya apa ini? Barakallahu. Maksudnya ialah kalau kalian melihat tetangga kalian semakin kaya raya, banyak usahanya, barakallahu, maka hendaklah kalian semakin memperbanyak ilmu dan ibadah. Tidak kemudian iri dan berlomba untuk menandinginya. Ingat ya, temennya itu sekarang dia kaya raya, ya, rumahnya tingkat 3, hartanya semakin banyak, usahanya semakin banyak, barakallahu. Maka tandingilah dengan memperbanyak ilmu dan ibadah. Jangan kemudian apa ini? Menandingi dengan hal yang sama. Itu maksudnya. Kun min abna'il akhirah wala takun min abna'id dunya. Nah, kalau kalian kumpul di masyarakat, itu biasanya ada omongan yang tidak mengenakkan. Kalian yang mondok-mondok, ya, tidak akan bisa kaya, nggak bisa maju-maju. Tuh Amerika sudah sampai ke bulan. Maka kita terapkan prinsip kun min abna'il akhirah wala takun min abna'id dunya. Oh, orang Amerika sudah sampai ke bulan. Barakallahu. Maka kalian harus menjadi rembulan. Ilmu itu diumpamakan, dimisalkan dengan apa ini? Rembulan, bukan matahari. Barakallahu. Jadi hendaknya kalian semakin semangat untuk belajar apa ini? Ilmu agama. Biar saja Amerika sampai ke bulan, bahkan sampai ke matahari dan terbakar. Ya, kita akan berusaha menjadi rembulan. Semangat belajarnya supaya menjadi orang yang berilmu dan bermanfaat. Dan ilmunya sempurna sebagaimana indahnya bulan purnama. Paham ya? Gitu. Jadi itu prinsip kita. Nggak usah pakai apa ini tertipu, ya. Jadi kiranya kita kepingin ke bulan gitu ya, kurang kerjaan. Nggak ada sunnahnya
ke bulan. Nah, seandainya itu hukumnya mustahab wa afdol dan balasannya ialah surga, kita rame-rame untuk belajar terbang ke bulan. Tapi karena tidak ada sunnahnya, nggak ada yang wajibnya, juga tidak ada balasan ke surga, malah di sana banyak muskilah. Nanti sholatnya gimana? Nanti gini gimana? Macam-macam, bingung sendiri. Nah, ongkosnya juga mahal. Nah, dan tidak ada yang perlu dibanggakan. Nah, maka ucapan semacam itu adalah ucapan ahli dunia. Maka kun min abna'il akhirah wala takun min abna'id dunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Bismillah, apa Ustaz, ana mau tanya tanggal berapa Januari liburannya? Karena orang tua sudah pada tanya, jawab bulan Januari. Ya, kan saya bilang paling lambat 1 bulan sebelum liburan. Berarti belum sebulan sebelum liburan. November aja belum habis. Nah, kalaupun November habis masih belum sebulan sebelum liburan, ya. Nah, jadi tunggu saja pengumumannya, ya. Insyaallah pengumumannya di bulan Desember. Tapi bulan apa pengumumannya? Rahasia. Ya, belum. Kalian fokus saja belajar dan beribadah, ya. Nah, barakallahu. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari cinta dunia? Nah, barakallahu. Caranya yang pertama, bertemanlah dengan abnaul akhirah, orang-orang akhirat, anak-anak akhirat, ya. Nah, ya, orang salih, para ulama, nah, para tulabul ilmi, ya. Nah, itu. Kalau kalian itu kumpulnya dengan para bos-bos besar yang biasa usaha ini usaha itu, mengembangkan bisnis ini dan itu, ya sudah, lama-lama cinta dunia kalian. Nah, tapi kalau temennya itu santri, pegang pulpen, kitab, hafalan Quran, hafalan hadis, dia naam, uangnya habis gak terasa. Nah, berarti ya, hati-hati, hati-hati, jangan deket-deket dengan big boss. Nah, kalau big boss nanti akan diajak bicara kesana kemari tentang apa ini? Dunia. Nah, kamu butuh modal berapa? Mau usaha apa? Nah, nih aku punya ini gitu. Kepengen. Anda kok sukses sekali ya, masih muda tapi kaya raya. Gimana caranya ya supaya punya uang banyak kayak Anda gitu, macam-macam. Akhirnya cinta dunia. Nah, gitu. Termasuk kalau saya kumpul sama para pedagang kayak gitu. Nah, kamu usaha apa? Gorengan. Nah, tempe goreng sukses gak ya? Nah, aku begini ya. Oh, balanya tentang itu, nanti lama-lama cinta dunia. Nah, walaupun itu bukan big boss, tapi bos kecil. Ya, nah, jadi kumpullah dengan apa ini? Abnaul akhirah. Orang saleh yang rajin belajar, ya, yang rajin mengajarnya, yang rajin ibadah. Nah, itu lama-lama kalian akan menjadi anak-anak akhirat. Barakallahu. Sehingga uang sedikit gak jadi masalah. Yang penting bisa belajar beribadah, hatinya tenang. Paham ya? Itu caranya. Cara yang kedua, menyibukkan diri dengan ilmu. Tadi kan pertemanan, ya. Ini menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, kalau orang ini sibuk dengan ilmu, nah, maka nggak semangat cari duitnya.
Tapi kalau sibuk dengan dunia, nah itu nggak semangat dari ilmunya. Pokoknya seperti itu. Ya, itu sudah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Kamu pengen banyak ilmu? Nah, iya Ustaz. Ya berarti kamu harus siap-siap sedikit uangnya. Kamu pengen banyak uang? Iya Ustaz. Ya siap-siap sedikit ilmunya. Para salaf kita mengatakan, ya, di antaranya Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, seorang itu tidak akan bisa menguasai ilmu agama ini dengan baik sampai dia benar-benar jadi fakir. Saya enggak nakut-nakuti, tapi memang seperti itu. Ya, sampai enggak kepikir bagaimana cara mencari uang. Nah, tapi dalam pikirannya bagaimana supaya dapat ilmu sebanyak mungkin. Barakallahu. Adapun nanti kok selesai belajar menguasai ilmu yang banyak, kok uangnya banyak, nah itu dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Nah, ya. Nah, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang ya kehendaki. Nah, karena takdir rezeki itu sudah paten. Walaupun kita belajar terus cari uangnya santai saja begitu, tapi kalau kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang kaya, ya kan kaya, nggak akan miskin. Tapi kalau ditakdirkan miskin, ya miskin terus. Nah, tapi secara logika tadi itu, bagi siapa yang ingin banyak hartanya, dia pasti akan apa ini? Males cari ilmunya. Dan siapa yang pengen banyak ilmunya, nah itu biasanya agak malas cari uangnya. Bagaimana supaya semangat cari uang, semangat cari ilmu? Nggak bisa. Nah, mesti ada yang dikalahkan. Ya. Nah, asalnya dia operasinya cuma 1 jam. Nah, sepi pulang. Taklim. Tapi kalau rame nggak pulang-pulang. Nah, asalnya 1 jam, tambah jam, 2 jam, tambah jam lagi 3 jam, lama-lama seperti itu. Kenapa? Rame, malah ini pelanggan, targetnya habis. Jadi itu resikonya. Baik. Ada yang mengatakan jangan mikirin akhirat terus. Hidup itu harus seimbang. Setengahnya akhirat, setengahnya dunia. Hidup ini harus ada planning. Nah, ini jawaban abna'ud dunia. Nah, jangan terpengaruh dengan ucapan itu. Mereka sendiri nggak bisa kok seimbang. Ya, bohong besar. Seimbang. Dunia akhirat, ya, yang benar ialah kalian abna'ud dunia, lebih condong dengan dunia dan sedikit akhiratnya. Nah, itu kalau memang harus seimbang, ya. Nah, sungguh kalau kita mau jujur, kita ini mungkin masih belum condong ke akhirat, masih banyak mikir dunia. Lihat bagaimana para salafus shalih dari kalangan sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in dan para a'immah yang istiqomah di atas al-haq, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ibadah mereka. Nah, itu baru abnaul akhirah. Kita walaupun jam belajarnya tinggi macam-macam, itu urusan dunia itu masih sering membelit kita. Nah, barakallahu. Jadi itu saja kita masih merasa menjadi abnaul dunia. Sampai ngomong harus seimbang, jangan mikir akhirat terus. Kamu kapan mikir akhiratnya? Sholat jamaah enggak, puasa juga enggak, ya, dunia terus. Tapi kamu jangan mikir akhirat terus, seimbang dunia akhirat begitu, ya. Itu adalah omong kosong, tong kosong, nyaring bunyinya. Enggak ada ilmunya,
banyak omongnya. Taib. Kenapa wanita disebut fitnah dunia? Nah, taib barakallahu. Karena dunia ini ada laki-laki, ada wanita. Nah, dan wanita ini dijadikan oleh setan sebagai apa ini? Tipuan untuk menyesatkan kita. Barakallahu. Sehingga wanita itu dianggap fitnah dunia karena kebanyakan wanita, mohon maaf, kebanyakan wanita itu tidak solihah. Kebanyakan wanita itu tidak solihah. Kebanyakan wanita itu menjerumuskan laki-laki ke jurang fitnah. Nah, kamu mau nikah sama aku? Tinggalkan jubahmu. Kamu mau nikah sama aku? Cukur dulu jenggotmu. Kamu mau nikah sama aku? Harus banyak dulu uangmu. Itu banyak wanita seperti itu. Kamu mau nikah sama aku? Tinggalkan salafmu. Seperti itu ya. Nah, banyak yang mau hubung gak? Banyak. Kenapa? Ya sudah kadung tresno sama wanita itu ya. Nah, begitu. Ustaz, saya mohon pamit. Ustaz, saya mau keluar dari salafi. Loh, kenapa? Gitu. Saya mau nikah dengan orang awam, artis. Nah, gitu. Allahul musta'an ya. Ini fitnah dunia. Ya, paham. Tetapi kalau wanita itu solihah dan ini sedikit, maka dia akan menjadi apa ini? Permata dunia. Nah, fa inna dunya mata, fa inna khaira mataiha al mar'atus solihah. Sesungguhnya dunia ini ialah perhiasan dan kesenangan, dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita solihah. Jadi wanita itu bisa menyebabkan fitnah, bisa juga menyebabkan kita istiqomah. Kalau kita condong kepada wanita solihah, maka akan menjadi fitnah. Kalau kita dapat wanita solihah, maka bisa kita jadi istiqomah. Nah, maka kalian harus apa ini? Punya cita-cita, barakallahu, menjadi wanita solihah bagi yang wanita dan punya istri solihah bagi laki-laki. Nah, itu penting. Nah, target utama di dunia ini selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi wanita solihah bagi wanita. Nah, punya istri solihah bagi laki-laki. Nah, bagi yang sudah waktunya menikah, bagi yang belum masih kecil-kecil kayak gini, tenang dulu ya, belajar dulu ya. Nah, bagaimana caranya bisa mendapatkan wanita solihah? Barakallahu fikum, jadilah kalian laki-laki yang solih. Nah, karena wanita solihah akan menolak Anda jika Anda bukan laki-laki yang solih. Jawab ya. Nah, laki-laki yang solih akan dapat wanita solihah, laki-laki yang tolih akan dapat wanita tolihah. Wallahu ta'ala alam shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.